Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira Ahmad dengan nomor NIM B2B121064. Kali ini saya akan memaparkan tentang bab tes dan seleksi karyawan dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Human Resource Management, penulis Gary Dessler. Dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis dengan nama dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Yang pertama, pentingnya seleksi karyawan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia dari perusahaan itu sendiri. Dari kegiatan menyeleksi karyawan berarti kita mengurangi kelompok pelamar dengan menggunakan alat-alat penyaringan yang misalnya kalau tidak sesuai dengan kualifikasi atau kriteria dari pelamar tersebut. Yang kedua, dasar-dasar melakukan tes dan seleksi karyawan. Yang pertama ada reliability. Reliability adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda. Kalau yang kedua itu validitas, sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tujuan dari tes tersebut adalah untuk mengukur apa yang harusnya diukur dari seorang calon karyawan. Dan berikutnya saya akan membahas tentang SDM berbasis bukti, seperti bagaimana melakukan validitas tes. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Yang kedua, memilih tes. Yang ketiga, memberikan tes. Yang keempat, hubungkan nilai dengan kriteria. Yang kelima, validasi silang dan revalidasi. Kalau yang pertama, menganalisis itu biasanya menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tujuannya untuk menentukan ciri-ciri manusia dan keterampilannya yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Kalau untuk memilih tes, pemberi kerja biasanya mendasarkan pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan tebakan terbaik. Biasanya perusahaan tidak hanya memulai dengan satu tes, melainkan beberapa tes dan mengombinasi menjadi sekumpulan tes. Yang ketiga, memberikan tes. Keuntungan dari memberikan berbagai macam tes adalah untuk melihat hasil dari tes berdasarkan data pada kinerjanya selama menjalani tes. Yang keempat, hubungkan nilai tes dengan kriteria. Pada tahap ini, perusahaan harus menghubungkan antara nilai tes dan kinerjanya. Pada tahap perusahaan menentukan hubungan statistik antara nilai pada tes dan kinerja pekerjaan dengan menggunakan analisis korelasi yang memperhatikan derajat hubungan secara statistik. Kalau yang kelima, validasi silang dan revalidasi. Sebelum menggunakan tes tersebut, perusahaan mungkin ingin mengecek dengan melakukan validasi silang, dengan kata lain, dan sekali lagi melakukan langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan baru. Paling sedikit lakukan revalidasi tersebut secara berkala. Hak individual dan keamanan peserta tes. Peserta tes mempunyai hak-hak sebagai berikut, seperti kerahasiaan hasil tes. Yang kedua, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. Yang ketiga, hanya orang-orang yang memenuhi syarat dan mendapatkan akses terhadap hasil tesnya. Yang keempat, tes tersebut adil. Sebagai contoh, tidak ada peserta tes yang memiliki akses terhadap pertanyaan atau jawaban tes itu sebelumnya. Maksudnya supaya tidak bocor dari soal-soal untuk tes, misalnya kayak psikotes. Dan selanjutnya, Federal Privacy Act diantaranya memberi hak kepada karyawan untuk memeriksa berkas pribadi mereka dan membatasi pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan karyawan tersebut. Biasanya kan orang kalau baca CV atau baca data-data perusahaan kadang biasanya sangkut pautkan dengan hal apa begitu, entah dari unsur latar belakang atau unsur latar belakang pendidikan, seperti itu. Kalau untuk jenis-jenis tes ada 3. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Dan yang ketiga, tes pencapaian.
tes inteligensi adalah tes kemampuan intelektual umum, seperti kemampuan kognitif khusus. Tes ini biasanya dikenal dengan tes psikologi dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mental secara spesifik. Bisa juga dengan sekarang juga banyak yang model chat ya, computer assistant test ya. Terus yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi, khusus pilot kalau yang ini. Yang kedua, tes ini juga penting untuk mengukur kekuatan fisik seorang pelamar. Ada beberapa formasi memang yang membutuhkan untuk tes kemampuan secara fisik. Dan yang ketiga, tes pencapaian. Tes ini untuk mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Tes ini mengukur pengetahuan seseorang mengenai pekerjaan. Ini biasa sebagai tambahan tes dari untuk beberapa kriteria khusus dari formasi jabatan itu. Dan selanjutnya, investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya. Mengapa memeriksa latar belakang kandidat itu penting? Karena terdapat dua alasan diantaranya untuk memverifikasi informasi pelamar, contohnya sebagai namanya ya, dan untuk mengungkapkan informasi yang merugikan. Perusahaan yang relatif besar dan canggih dapat menjadi korban dari karyawan kriminal dan sebagainya karena mereka belum melakukan pengecekan latar belakang karyawan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada mungkin dia kurang baik latar belakangnya, misalnya dari perusahaan sebelumnya mungkin di PHK atau ada fraud atau sejenis seperti itu, nah biasanya itu kan jelas akan merugikan perusahaan yang mau menerima si pekerja ini tersebut begitu. Jadi itu penting untuk mengetahui latar belakang dari calon pelamar tersebut. Nah, terus bagaimana cara memeriksa latar belakang kandidat? Nah, ini ada salah satunya bisa lewat medsos ya, media sosial. Terus menggunakan jasa informasi prapekerjaan, tapi hanya mungkin beberapa perusahaan saja yang mau pakai jasa ini untuk menggunakan jasa informasi, karena kan pasti harus mengeluarkan lagi uang untuk menggunakan jasa ini. Nah, kalau untuk media sosial kan sekarang kita bisa lacak orang lewat Google atau media sosial lainnya, Facebook, Instagram, pokoknya yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan si calon pelamar ini. Kita bisa lihat mungkin kebiasaannya suka kemana atau dia suka apa gitu. Baik, saya rasa sudah cukup penjelasan singkat saya tentang tes seleksi karyawan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.